Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di Life Study, sebab orang yang berhenti belajar berhenti bertumbuh. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mau belajar kebenaran firman-Mu, terangi hati kami demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Kita meneruskan karunia natural yang kita bahas minggu kemarin ya. Sekarang masih ada beberapa lagi karunia natural ya. Masih ada 4 lagi ini yang belum dibahas. Sekarang kita masuk ke yang keempat, yaitu menasehati ya. Ciri-ciri orang yang punya karunia natural menasehati adalah dia dituntun banget oleh hati nurani orang-orang ya. Dia tuh biasa hati nuraninya sendiri peka dan punya kehendak yang kuat. Orang-orang yang punya karunia menasehati ini juga suka menghibur orang yang dalam keadaan hancur. Maka dia sendiri harus punya kehendak yang kuat untuk bangkit dalam situasi apapun supaya tidak ikut hancur. Susah kalau orang yang punya karunia menasehati tapi dirinya sendiri hancur. Lalu dia mendorong orang yang tidak terdorong saat semuanya lemah. Orang-orang ini punya energi sisa untuk bangkit. Nah, biasanya orang yang punya karunia natural menasehati ini orangnya kadang-kadang rame, cerewet, suka humor, supel. Nah, biasanya gitu ya. Kalau belum dewasa, sebaliknya kelemahannya itu juga di mulut karena pelayanannya adalah mulut. Orang yang punya karunia menasehati, kalau khotbah itu praktis ya. Kalau pengajar butuh upaya untuk jadi praktis. Kalau orang-orang yang karunia menasehati memang sudah dari sananya jadi praktis ya. Nah, dia pandai mendorong orang sampai kedewasaan penuh. Karunia ini bisa meyakinkan orang lain ya. Lalu biasanya orang-orang yang punya karunia menasehati itu orangnya antusias. Dan kalau menyajikan sesuatu enak saudara ya. Jadi orang-orang yang punya karunia menasehati ini paling baik bersanding atau kolaps dengan pengajar supaya tanggung jawab dengan ajarannya secara teologi. Nah, maka saya menyadari saya punya karunia mengajar, tetapi saya juga bersyukur di komunitas kami ada orang-orang yang punya karunia menasehati untuk menambal apa yang mungkin kurang pada saya ya. Lalu selanjutnya karunia memberi. Ya, ini contohnya Abraham ya. Ciri-cirinya apa? Biasanya peka untuk memberi kebutuhan praktis materi ya. Dan biasanya dia diberkati dengan kekayaan materi. Orang-orang yang punya karunia memberi ini. Orang ini bakat kaya karena dia memberi dan memberi terus. Tuhan juga akan memberi dia karena ini kan kantongnya nih ya, kantongnya Tuhan nih dalam tanda petik, orang yang dititipi ya. Jadi dia memang enggak kere saudara ya. Nah, biasanya dia punya, ini kalau saya bicara konteks yang sudah lahir baru dan sudah dewasa ya. Dia punya kerinduan melihat kebutuhan pekerjaan Allah dan pelayanan terpenuhi. Jadi bukan hanya uang, tapi dalam segala hal ide, energi, pemikiran untuk pekerjaan Allah dan pelayanan. Saudara, saya juga banyak menjumpai orang-orang yang seperti ini, yang betul-betul punya karunia memberi yang sudah matang, yang sudah dewasa, yang sangat berdaya guna untuk kerajaan Allah. Imannya adalah karena ia memberi. Biasanya orang-orang seperti ini punya roh yang murah hati, cermat mengelola apa yang Tuhan sudah percayakan ya. Tapi ya kalau misalnya yang belum dewasa ya, kadangkala memberi ini bisa disusupi dengan banyak motif. Memberi mau mengatur, memberi mau berkuasa, memberi mau mengontrol dan lain sebagainya ya. Orang yang memberi yang sudah dewasa, dia nggak suka orang tahu pemberiannya. Tapi kalau yang belum dewasa, kelemahannya dia mau menguasai, mengontrol hidup orang yang dia beri. Nah, jadi semua karunia natural ini yang kita pelajari dari minggu lalu itu punya downside-nya ya. Karunia natural ini bisa dimatangkan atau bisa juga belum dewasa. Jadi semua punya kekuatan, kalau sudah matang kuat, kalau belum matang ya kelemahannya ada. Tapi bukannya berarti karunianya tidak ada. Hanya kerohaniannya
kedewasaannya dalam Tuhan perlu dimatangkan supaya karunia-Nya ini betul-betul bisa berdaya guna bagi kerajaan Allah. Lalu ada karunia memimpin ya. Kata memimpin di sini ya, hoproistemi ya. Jadi memang memberi pimpinan. Arti sebenarnya adalah dia yang ditempatkan di depan, menunjuk kepada suatu otoritas dan tanggung jawab. Orang-orang yang punya karunia memimpin ini biasa punya otoritas, punya wibawa ya, penuh tanggung jawab terhadap tindakan dan pemikiran ya. Kalau memimpin di sini juga punya ciri-ciri, biasanya dia bisa mengatur formasi orang, mengatur hubungan yang semestinya, punya keahlian kerjasama dengan orang lain ya. Tetapi dia sendiri seringnya tidak berfokus pada hubungan. Nah, ini nih kelemahannya, orang-orang yang punya karunia memimpin seringkali tidak fokus pada hubungan. Nah, yang belum dewasa kadang-kadang kurang empati, kurang belas kasihan ya, kaku, sadis. Ini untuk yang belum dewasa ya. Nah, lalu kemampuannya adalah biasanya bisa melihat ke depan atau visioner. Ini nih kelebihannya ya. Lalu juga bisa mendelegasikan wewenang. Lanjut sekarang, karunia natural yang terakhir, kemurahan hati ya. Kata kuncinya adalah sukacita ya, di Roma 12 ayat 8. Dia sering terjebak melakukan belas kasihan tapi tidak dengan sukacita karena terlalu parahnya orang-orang yang dilayani ya. Sampai enggan, frustasinya pindah, jadi dia nggak sukacita, jadi kapok ya. Orang-orang yang punya kemurahan hati ini kalau banyak yang curhat sama dia, dianya gampang tersentuh ya. Ciri-cirinya apa? Menunjukkan lebih banyak kepada pelayanan pribadi untuk mereka yang berada dalam kebutuhan. Jadi pribadinya banget yang disentuh. Orang-orang yang punya karunia kemurahan ini pandai mengerti, memahami kebutuhan atau penderitaan orang lain. Ya. Kelebihannya kalau jadi penasehat nih dia handal, ya. Lalu punya belas kasihan, yang cepat tanggap dengan yang terluka, melihat penderitaan orang lain dengan tajam, dengan baik. Pelayanannya ini suka kayak tong sampah, saudara ya, tempat curhat gitu. Nah, biasanya konselor yang baik perlu punya karunia ini, kemurahan, ya. Nah, kelemahannya apa? Mudah kasihan terus kompromi, maka mudah dimanfaatin orang. Makanya ini harus dewasa juga. Lalu tidak berani berkata tidak, susah ambil keputusan. Ini untuk yang belum dewasa ya. Nah, kalau karunia memimpin cepat ambil keputusan, karunia ini kebalikannya, susah ambil keputusan. Nah, ini saya kasih ilustrasi ya. Ilustrasi sambil guyon untuk kita melihat kalau ada orang haus diambilin minum, belum sampai tapi jatuh. Atau di restoran Padang, karyawannya bawa banyak, ya, lalu jatuh itu piring misalnya gitu. Nah, orang-orang yang punya karunia motivasi atau natural 7 tadi akan berbeda dalam menanggapi peristiwa tersebut dengan cara pandangnya masing-masing. Yang persevere ya akan bilang gini, salah bapak, sudah kubilang ambil gelas jangan banyak-banyak, bawa makanan jangan banyak-banyak ya, karena sekarang bapak harus bertobat, bla 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 bla. Nasihat terus keluar ya. Kalau yang pengajar apa? Dia cuma merenung dan bilang, kenapa semua ini terjadi? Ya, kenapa dia sampai terpleset? Lantainya licin, gravitasi bumi, dan lain sebagainya. Ya, kalau tidak ada 2 orang tadi, persevere dan pengajar, yang ambilin minum tadi atau yang bawa piring banyak, dia tidak tahu kalau dia salah. Dia tidak tahu kalau bawa barang banyak jangan sambil lari, harus hati-hati.
Dan persoalan ini akan terulang terus ke generasi berikutnya. Piringnya selalu pecah, gelasnya selalu pecah karena tidak tahu penyebabnya. Nah, jadi persevere dan pengajar melihat kedalaman tersebut. Nah, tapi ada juga yang punya belas kasihan. Dia mudah empati. Dia datengin yang ngambil minum, nangis bersama. Aku ngerti apa yang kau rasakan, ya. Aku juga pernah ngalami hal yang sama. Sungguh menyakitkan, bla 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 bla. Tapi kalau yang karunianya melayani beda. Dia nggak banyak ngomong, langsung ambil sapu, ambil pel. Wah, set set set, dia kerjain nolong orang itu. Kalau yang memimpin langsung diri dan bilang, kamu tolong ambil ini, kamu tolong itu, kamu ini, itu. Tapi dianya sendiri kagak kerja. Lalu karunia menasehati. Ada juga yang menasehati. Dia bilang, yuk bangkit, masih ada hari esok. Tenang, besok masih pasti tidak akan kejadian lagi. Kita bisa belajar dari kesalahan kita dan lain sebagainya. Ya, kalau yang karunia memberi, dia sambil keluarin dompet, dia bilang, udah kamu tenang. Nanti semua yang pecah saya yang ganti. Kamu gak usah stres dengan urusan ini. Nah, kira-kira gitu saudara ya. Oke, kita teruskan sekarang. Ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat, lakukan yang baik. Paulus mau bilang di sini, kasih yang pura-pura adalah kemunafikan. Kasih itu temannya ketulusan, bukan kepura-puraan. Makanya kasih jangan pura-pura, ya. Supaya kasih itu tulus, kita harus menjauhi yang jahat, lakukan yang baik, proaktif dari kita. Kita tidak bisa melakukan hal yang jahat sekaligus kasih yang tulus. Nggak mungkin, ya. Kalau yang kita lakukan hal yang jahat, sudah pasti kasihnya itu pura-pura. Itu maksudnya. Jadi sebenarnya di ayat 9-21 ini banyak nasihat praktis saudara ya. Kita bahas secara cepat aja. Ayat 10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara, saling mendahului dalam memberi hormat. Nah, setelah Paulus bilang kasih itu jangan pura-pura, jangan munafik, lakukan yang baik, sekarang Paulus menasehati untuk kebaikan itu diberikan kepada saudara seiman. Setelah kasihnya yang benar, yang tulus, baru Paulus bilang, hendaklah kamu saling mengasihi. Kenapa? Iya, jangan yang dikasih ke saudara kita kasih yang munafik, kasih yang pura-pura. Enggak. Paulus maka bilang kasih itu jangan munafik, ya. Nah, Paulus juga menyoroti kerendahan hati. Makanya saling mendahului, saling memberi hormat, mendahulukan yang lain. Orang sombong itu kan selalu maunya dihormati. Orang sombong maunya itu selalu di tempat yang terutama, saudara ya. Jadi sombong itu dan rendah hati itu bukan soal dia senyum, membungkukkan badan, bukan soal itu. Tapi ada di sikap hati. Sikap hati merasa diri paling penting, lebih hebat dan lain sebagainya. Ya, ingin dihormati itu. Nah, ayat 11 ini menarik. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu bernyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, saudara, ada roh yang bernyala-nyala berarti juga ada roh yang padam. Kenapa roh gak bisa bernyala-nyala atau padam? Penyebab pertama adalah ayat kedua yang 2 minggu lalu kita bahas. Jangan jadi serupa dengan dunia ini. Ancaman roh padam yang pertama adalah pengaruh dunia ini. Kenapa? Pengaruh dunia ini seringkali membuat kita melayani Tuhan pun dengan nilai-nilai dunia. Ya, kalau tadi kita bicara tentang karunia di awal dan minggu lalu, rupanya Paulus mau menasehati, kamu tuh bisa melayani loh, tapi dengan nilai-nilai dunia, makanya rohnya padam. Kelihatan rajin tapi standar dunia, kelihatan memberi tapi standar dunia, nilai dunia, itu bahaya saudara. Kenapa? Karena dalam nilai-nilai dunia ini yang ada hanya keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Bahkan ada teman sepelayanan Paulus yang namanya Demas. Dikatakan Demas telah mencintai dunia dan meninggalkan kita. Pengaruh dunia bisa membuat kita meninggalkan pelayanan. Ya. Lalu konsep karunia yang keliru ya juga bisa membuat roh kita padam ya. Itu di pembahasan minggu lalu ya. Ini kan masih satu konteks. Jadi konsep karunia yang keliru itu apa?
Kalau nggak spektakuler nggak asik pelayanannya. Kalau nggak spektakuler berarti Tuhan nggak bekerja. Akhirnya dia lemes, rohnya padam. Ya. Nah lalu kita lihat tadi yang ayat 9 dan 10. Kasih itu jangan munafik. Nah jadi penyebab roh kita padam juga bisa apa? Pelayanan tanpa kasih. Ya. Orang bisa lo melayani tapi tanpa kasih. Nah coba kita perhatikan ayat 11 ini. Induk kalimatnya itu apa saudara? Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Itu digunakan kata spude dan okre dan okneroi. Spode dan okneroi saudara ya. Anak kalimatnya biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Nah spode itu adalah rajin semangat, tapi juga ada unsur kesegeraan, kesungguhan. Karena orang rajin belum tentu bersemangat, ya. Tapi kalau okneroi, ya, ini kata jamak ya, dari okneros tunggal jadi jamak. Artinya apa? Sekalipun berat untuk dilakukan, berat atau saat melakukan atau malas. Nah, jadi perlu adanya kesungguhan dengan semangat sekalipun saat berat, lakukan itu dengan antusias. Nah, jadi kalau di sini dikatakan janganlah hendaklah kerajinanmu kendor, artinya apa? Lakukan dengan antusias. Antusias itu kan enteos di dalam Tuhan. Nah, jadi kalau saya boleh terjemahkan bebas ayat ke-11 ini, dalam semangat ya, dalam semangat dan janganlah malas atau berat untuk melakukannya. Nah, itu loh, ya. Itulah artinya janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Jadi mengerjakan sesuatu dengan semangat dan jangan malas atau berat hati untuk melakukannya. Ayat 12 sekarang. Bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Jadi rupanya kan jemaat saat itu memang dalam penderitaan. Ada 3 kunci dalam penderitaan kata Paulus. Yang pertama apa? Bersukacita dalam pengharapan. Kenapa kita tetap bisa bersukacita ketika dalam penderitaan? Karena ada pengharapan. Makanya orang Kristen kalau nggak punya pengharapan rugi saudara. Tidak kuat dia. Lalu apa? Sabar dalam kesesakan. Ya, memang sedang sesak, tapi punya ketahanan, punya kesabaran. Lalu bertekun dalam doa. Ya. Apa yang tidak bisa jadi bisa, apa yang tidak mungkin jadi mungkin. Ya. Ketika kita berdoa, Allah yang bertindak. Nah, jadi saudaraku, ada 3 kunci menurut Rasul Paulus untuk bertahan dalam penderitaan: bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, bertekun dalam doa. Ayat 13, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, usahakan dirimu untuk selalu beri tumpangan, kemurahan hati perlu, yang kuat menopang yang lemah. Ya. Yuk saudara-saudara seiman, perhatikan orang-orang yang kekurangan di sekeliling kita, ya. Biar kelebihan yang Tuhan titipkan, karunia natural sebagai kantong itu loh, yang minggu lalu kita bahas, ya. Itu boleh untuk membantu saudara-saudara seiman kita. Ayat 14, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkati, jangan menutup, ya. Bayangkan kalau kita biasa ada yang menganiaya kita, kagak kita balas juga udah bagus. Tapi Tuhan gak sekedar bilang jangan balas saudara, tapi diberkati. Nah jadi kalau cuman orang menganiaya kita gak benci, itu baru 90 derajat. Kalau metanoia 180 derajat. Dia aniaya, kita berkati, ya, kita gak kutuk. Ayat 15, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Ya. Dulu ada tagline di film Warkop, tertawa sebelum tertawa itu dilarang. Ya, karena kalau tertawa sendirian gila nanti. Jadi kita punya empati saudara ya. Kita bersukacita sama orang yang bersukacita. Kalau lagi di tengah-tengah orang yang sedang menangis berduka, jangan kita bersukacita sendirian. Miliki empati kan gitu ya. Ayat 16, hendaklah kamu sehati sepikir
dalam hidupmu bersama, jangan kamu memikirkan perkara-perkara tinggi, tetapi arahkan dirimu kepada perkara yang sederhana. Jangan menganggap dirimu pandai. Nah, jangan memikirkan perkara tinggi di sini seringkali disalahartikan sama orang. Ini bukan berarti tidak boleh berpendidikan tinggi, punya cita-cita tinggi, enggak. Konteksnya apa sih? Yang dari tadi kita omongin, konteks di nasihat ini kan kerendahan hati dalam hubungan antar anggota jemaat. Jadi perkara tinggi di sini itu kan hupselos, yang artinya apa? Bergengsi, terhormat dalam status sosial, atau tinggi dalam status sosial. Jadi dengan kata lain, Paulus sedang berkata, jangan hanya tertarik pada orang yang punya status sosial tinggi. Jangan kejar kehormatan, jangan hanya prestis bagi diri sendiri, jangan merasa lebih penting dari orang lain, jangan ada kelompok elit dalam jemaat. Ya, ini kalau praktisnya jangan kalau orang yang status sosial tinggi lebih diperhatiin. Nah, itu loh yang Paulus maksud dengan hupselos, ya. Jangan kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi itu maksudnya saudara. Ya. Jadi dengan kata lain Paulus mau bilang gini, bergaulah dengan orang yang sekalipun punya status sosial rendah, tetap perhatikan mereka. Jadi atas nasihat ini kalau kita boleh perbandingkan mengejar status tinggi versus bersedia melayani yang rendah. Kan gitu. Ada yang mencari orang penting, tapi kita mengasihi semua orang. Kita nggak lihat dari dia status sosialnya. Penting, semua orang itu penting karena semuanya ditebus oleh darah Kristus. Lalu tidak merasa diri lebih hebat, melainkan rendah hati. Ya. Ada yang membangun elitisme, tetapi ini membangun persekutuan yang setara. Dalam gereja jangan ada yang dibeda-bedakan. Jangan ada, oh ini tempat duduk khusus donatur. Nah, jangan begitu saudara ya. Yuk, ayat 17-21. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya hal itu bergantung padamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, beri dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu memupukkan bara api di atas kepalanya. Jangan kamu kalah terhadap kejahatan, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Di sini Paulus sedang bilang perbuatan kasih itu mengalahkan kejahatan. Kalau kita tetap berbuat baik kepada orang yang jahat sama kita, kita kayak kasih bara api di atas kepalanya. Ini kan kutipan Amsal. Kasih bara api itu bukannya dia kita bales ya, enggak saudara, justru kayak dia tuh jadi gelisah sendiri. Kenapa ya aku udah jahat sama dia tapi dia tetap baik. Jangan membalas ya. Pembalasan itu hakku, kata Tuhan. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Artinya apa? Kita serahkan sama Tuhan. Tapi ingat ya, orang Kristen itu jangan suruh Tuhan jadi tukang pukul loh. Tuhan, dia kebangetan. Aku gak balas. Tapi tolong Tuhan yang gambar dia sampai stroke. Gak begitu. Itu mah suruh Tuhan jadi tukang pukul. Tugas kita yang atas apa? Ada orang menganiaya kita, kita tetap memberkati, tetap apa? Mendoakan. Kan begitu harusnya. Ya, tetap memberkati, mendoakan. Ya. Nanti soal apakah dia gimana, itu hak Tuhan. Kalau hak Tuhan kita jangan ikut campur. Ya. Haknya kita apa? Haknya kita cuman memberkati dan mendoakan. Ingat, jangan suruh Tuhan jadi tukang pukul. Tuhan bukan tukang pukul kita, ya. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menguatkan, menasehati, memberkati kita semua. Amin, kita berdoa.
Materaikan kebenaran firman-Mu, biar nasihat-nasihat praktis ini boleh kami hidupi dalam hidup kami sehari-hari. Roh Kudus, bantu dan tolong kami. Berikan energi ilahi-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di live study yang akan datang, sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Amin.